Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamassalat sana Muhammadin wa sallallahu Innal hamdalillahi hamdan wa syukran lillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah
على سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الحاضرون اتقوا الله فقد فاز المتقون. فقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, dari mimbar yang mulia ini, di tempat yang paling mulia pula di permukaan bumi, yaitu masjid, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, khairul biqa'i masajiduha, sebaik-baik tempat di permukaan bumi adalah masjid-masjidnya. Dan di hari yang begitu berkah, begitu agung, begitu mulia, sebagai Sayyidul Ayyam, yaitu di hari Jumat, khatib secara pribadi mengajak diri pribadi dan kepada jemaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu imtithalu awamirillah, mengikuti dan mentaati perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi serta menghindari larangan-larangannya, ala tariqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan tunjuk ajar yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan, sayati zamanun ala ummati yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa, akan datang bencana satu zaman kepada umatku yang mana mereka mencintai 5 perkara dan lupa akan 5 perkara. Beliau melanjutkan, yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah, mereka cinta kepada dunia tetapi mereka lupa akan akhirat. Sibuk dengan dunia, melupakan akhiratnya. Dan ini mungkin terjadi kepada diri kita masing-masing, ataupun inilah penyakit yang menimpa umat pada saat ini. Boleh kita lihat ketika azan dikumandangkan, betapa banyak orang yang lupa dengan kumandang azan, seolah-olah tidak mendengarkan kumandang azan di mana mereka berada, dan kita bandingkan dengan orang yang segera datang ke masjid untuk melaksanakan salat. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, apabila kita bandingkan keadaan umat pada zaman ini, pada masa ini, dengan umat zaman para sahabat, dengan zaman para tabi'in dan atba'ut tabi'in, pastilah kita terlampau ketinggalan jauh. Diriwayatkan ketika Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajhah, tatkala dikumandangkan azan, maka wajahnya akan berubah pucat pasi. Kemudian ketika dia melaksanakan salat, setelah takbir, maka badannya akan bergetar
Maka ketika ditanyakan kepada dirinya, kenapa terjadi demikian, sementara orang-orang lain pun salat tetapi tidak mengalami hal yang serupa, maka dia akan menjawab, tahukah anda bahwa ini adalah amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana amanat ini ketika diembankan kepada langit, bumi dan gunung-gunung mereka tidak mampu, tetapi diembankan kepada manusia dan aku tidak tahu apakah aku mampu untuk mengemban amanat ini ataupun tidak. Hal yang serupa dialami oleh anak beliau kandung, yaitu Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu. Ketika dikumandangkan azan dan ketika dia melaksanakan wudu, maka wajahnya akan berubah pucat pasi. Maka tatkala ditanyakan kepada beliau, apa yang anda rasakan sehingga wajahmu berubah ketika engkau melaksanakan wudu untuk melaksanakan salat? Maka beliau akan menjawab, tahukah anda dengan siapa aku akan menghadap? Aku akan menghadap Raja yang Maha Perkasa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hal yang serupa juga dialami oleh anak cucu beliau, yaitu Sayyidina Zainal Abidin rahimahullah. Ketika dikumandangkan azan, maka dia akan bersegera melaksanakan wudu. Maka tatkala sudah berwudu, wajahnya akan berubah pucat. Kemudian setelah takbir dia akan gemetar badannya. Suatu kali rumahnya kebakaran, sementara dia berada di dalam rumah tersebut. Kemudian orang-orang pun berteriak bahwa rumahnya kebakaran sementara dia sedang salat. Maka dia tidak merasakan sedikit pun apa yang terjadi di dalam rumahnya. Maka ketika setelah selesai melaksanakan salat, orang-orang bertanya, buat apa engkau melaksanakan salat sementara rumahmu kebakaran? Maka dia mengatakan, api akhirat yaitu neraka telah melupakanku dengan api dunia. Inilah orang-orang terdahulu, mereka ingat dengan akhiratnya, lupa akan dunianya. Tetapi tidak dengan kita zaman ini. Kita selalu ingat dengan dunia kita, bahkan terbawa di dalam amalan akhirat kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, baginda Nabi SAW melanjutkan satu penyakit yang akan menimpa kita pada akhir zaman ini, yaitu yuhibbunal hayah wa yansawnal al-maut. Yuhibbunal hayata wa yansawnal maut. Cinta akan kehidupan tetapi lupa dengan kematian. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jika kita dibandingkan dengan orang-orang terdahulu yang mereka rela mengorbankan keduniaan mereka, rela mengorbankan waktu, harta dan diri mereka demi untuk menggapai kemuliaan akhirat, yaitu mati syahid, demi memperjuangkan agamanya Allah, sehingga agama ini bisa kita rasakan di seluruh penjuru dunia. Mereka bertebaran meninggalkan harta mereka, meluangkan waktu mereka dan menggunakan diri mereka untuk menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di antara mereka ada yang mati syahid, di antara mereka ada yang wafat tidak di negeri mereka. Maka kita ketinggalan jauh. Oleh karena itu, baginda Nabi SAW mengajarkan kepada kita, meskipun kita lemah di dalam pengorbanan agama, tetapi setidaknya kita ada azam di dalam hati kita untuk memperjuangkan agama ini. Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, man qala fi kulli yawmin 25 marrah. Barang siapa yang mengucapkan doa ini sebanyak 25 kali selama satu hari satu malam, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Ya Allah, berkahilah aku ketika mati dan setelah mati. Maka kata baginda Nabi, summa mata ala firashihi a'tahu Allahu ajra syahid. Kemudian meskipun dia mati di pembaringannya, yaitu di tempat tidurnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi ganjaran kepada dia mati syahid.
yaitu mengucapkan doa tadi, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut, sebanyak 25 kali dalam sehari semalam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, penyakit selanjutnya akan menimpa umat, yaitu yuhibbunal qusur wa yansawnal kubur. Mereka terlampau cinta dengan kemegahan istana, kemegahan rumah, kemegahan bangunan, tetapi mereka lupa dengan himpitan kubur, sempitnya alam kubur. Banyaknya harta, melimpahnya harta, megahnya istana dan mewahnya kendaraan kita tidak akan kita bawa di alam kubur, tetapi yang akan kita bawa hanya amal saleh yang kita laksanakan selama kita hidup di dunia. Oleh karena itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan dalam sebuah makalahnya, man dakhalal qabra bila zad faka'annama rakibal bahra bila safinah. Barang siapa yang melewati alam kubur, masuk di alam kubur tanpa membawa sedikit pun bekal, maka seakan-akan dia melampaui atau melewati, menyeberangi samudera lautan yang begitu luas tanpa memakai perahu atau kapal. Dia tidak akan bisa menyeberanginya karena butuh dengan wasilah, yaitu perahu. Begitu pula orang yang masuk ke alam kubur, ketika dia tidak memiliki bekal amal saleh, maka dia tidak akan bisa melampaui alam kubur. Dia pasti akan diazab, akan ditimpa dengan berbagai macam bencana. Maka Al-Quran menyatakan, wa khairuz zadit taqwa, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, selanjutnya baginda Nabi menyebutkan penyakit umat adalah yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Terlampau cinta dengan harta benda, tetapi lupa dengan hisab yang akan kita alami kelak di akhirat. Harta yang kita cari, halalnya akan dihisab oleh Allah dan haramnya akan diazab oleh Allah. Maka berhati-hatilah kita di dalam mencari harta benda. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, selanjutnya baginda Nabi menyebutkan yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliqa. Mereka terlampau cinta dengan makhluk, tetapi lupa dengan Al-Khaliq, sang pencipta makhluk. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita cinta kepadanya, cinta kepada nabinya, dan cinta kepada ketaatan kepada keduanya. Dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita kecintaan kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kita kepada siapapun saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah inayahnya kepada kita agar kita istiqamah di dalam melaksanakan amal kebajikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha bi rahmatikal wasi'ati ya arhamar rahimin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arhamu ummati bi ummati Abu Bakar wa ashadduhum fi dinillahi Umar wa asdaquhum hayaan Uthman wa aqadahum Ali ibn Abi Talib wa Fatimatu sayyidatu nisa'i ahli al-jannah wal Hasan wal Husain sayyida shabab ahli al-jannah wa Hamzatu asadullah wa asadu rasulih. Allahumma ighfir lil Abbas wa waladihi maghfiratan zahiratan wa batinatan la tughadiru zamba. Allah fi ashabi, Allah fi ashabi la tattakhidhuhum gharadan ba'di
فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم ابعث فيهم سلطانا ناصيرا يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى أعلى وأكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.